Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Ayu Sharing. Di video kali ini aku pengen banget ngebahas suatu permasalahan yang sering banget menimpa para cewek. Apa sih? Langsung aja ya, nggak usah pakai lama. Ciri-ciri atau tanda-tanda suami kalian atau pacar kalian itu punya selingkuhan alias sama kalian. Yang pertama, dia tuh nggak akan seperhatian lagi kayak dulu ke kalian. Dia bisa dikatakan perhatiannya berkurang. Kan kalian bisa ngerasain kan bedanya. Misalnya dulu itu apa-apa dikit DM, sayang udah makan belum, udah mandi belum, nanti dijemput ya, bla 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 gitu. Terus belakangan ini kalian tuh ngerasain dia itu beda lah, pokoknya cuek gitu, mendadak cuek. Padahal dia itu sebenarnya orangnya nggak cuek, tapi tiba-tiba mendadak cuek. Nah, itu perlu kalian waspadai. Lalu yang kedua, biasanya suami kalian atau pacar kalian yang punya cewek lain di belakang kalian itu, biasanya saat handphone dia itu kalian pinjam, kalian lihat-lihat isinya, dia itu pasti bakal marah, pokoknya dia itu bakal berusaha melindungi isi dari handphonenya dia itu biar kamu itu nggak tahu, karena emang di situ ada sesuatu yang kamu nggak pengen tahu. Biasanya ini aku nge-share pengalaman pribadi aku sendiri ya. Dulu aku punya mantan, dia itu tiap kita ketemu itu dia itu yang di bawah HP-nya, handphonenya itu yang jadul itu loh guys, yang cuman bisa buat SMS sama telepon, nggak ada galeri fotonya, nggak ada kameranya. Itu jelas HP udah nggak bisa dilacak kan itu ya. HP Android dia itu nggak pernah bawa. Pas aku tanya, aku pinjam HP kamu yang Android mana gitu, dia itu pasti selalu alasan, aku lupa ya, ini aku nggak pengen bawa aja. Terus pokoknya alasannya itu aneh gitulah. Terus ya kan lama-lama kan aku curiga ya guys. Ya itu, misal kalian nih pinjam HP dia, pinjam dong HP kamu, terus kalian tuh nyoba ngecek sosial medianya dia, terutama WhatsApp. Itu pasti dia berusaha untuk apa, udah nggak usah lihat-lihat, ngapain gitu. Selain itu biasanya juga dia itu pasti punya handphone yang lebih dari satu. Ya bukannya kita negatif thinking, kalau punya handphone lebih dari satu itu pasti dia punya selingkuhan ya guys ya. Nggak kita nggak harus selalu gitu, cuman ini ciri-ciri secara umum aja. Kalian kan bisa waspada di awal daripada telat nanti udah terlambat, udah beberapa tahun baru kalian ketahuan. Nah itu kan dia punya dua handphone nih. Yang satu handphone itu yang dia itu pas selalu dikasih lihat ke kamu, tapi yang handphone satunya lagi itu dia nggak, istilahnya dia sembunyikan dari kalian. Jadi yang handphone yang satunya itu pasti dia bakal taruh di satu tempat yang kalian nggak akan bisa tahu, dan di situ isinya itu tentang seseorang yang ada di belakang kalian. Jadi misalnya gini nih, dia punya HP katakanlah Asus. HP Asus itu ya dia itu ditunjukin ke kalian, yang emang kalian itu tahu isinya apa. Dia boleh ngasih lihat isinya ke kalian, tapi dia itu punya handphone satu lagi yang kalian itu nggak pernah ditunjukin oleh dia. Handphonenya satu lagi itu khusus isinya tentang semua galerinya tentang si cewek itu, WhatsAppnya pesan semua tentang si cewek itu, semua tentang si cewek
yang ada di belakang kalian itu dia taruh di handphone satunya lagi gitu loh guys. Nah itu tapi susah juga ya ngeceknya, misal dia tuh punya handphone yang lain nggak sih selain yang ini yang emang sering dikasih lihat ke aku. Ya agak susah, kalau biasanya kan memang cowok itu pintar ya, dia itu akalnya banyak, jadi dia bisa nyembunyiin itu di mana aja. Lalu ciri yang ketiga itu biasanya nih, misal suami kalian kan kerja biasanya berangkat ya guys jam 8, pulang jam 4 sore gitu, tapi kok belakangan misal sebulan terakhir, 2 bulan terakhir, kok dia tiba-tiba itu kerjanya dia itu overtime. Jadi biasanya berangkat jam 8, tapi belakangan dia itu sering banget berangkat lebih pagi, misal jam 7 atau jam 6, terus pulangnya itu juga hampir setiap hari itu telat. Biasanya jam 4 udah pulang, tapi itu dia itu jam 5, jam 6, jam 7, bahkan jam 8. Pokoknya ya overtime gitu. Tapi kalau ditanya alasannya ya kok kamu pulangnya sekarang telat-telat terus sih, pasti dia pasti alibinya gini loh, kan aku lembur, kan aku gini kan lah. Iya tapi kan di logika aja, kalau dulunya aja emang selembur-lemburnya itu paling ya berapa jam ya guys, masa terus belakangan mendadak sebulan terakhir, 2 bulan terakhir itu tiba-tiba itu kayak gitu. Jadi hampir setiap hari itu dia overtime. Nah itu patut kalian curigai juga. Ya balik lagi sih, emang nggak selalu yang kayak yang suami yang kayak gitu itu dia punya selingkuhan, cuman secara umum ya kayak gitu yang terjadi di teman-teman aku, mereka nge-share ke aku seperti itu. Jadi ya misal suami kalian udah kayak gitu ya kalian mikir lagi lah, perlu istilahnya apa ya, kalian waspada, udah mulai waspada nih. Soalnya kenapa, biasanya dia nyuri-nyuri waktu itu, biasanya pulang jam 4 jadi jam 6, ya itu kan dia habiskan buat waktu bersama ceweknya yang lain tadi itu. Next yang keempat, tapi ini agak sensitif ya, masalah duit. Kalian ini khusus yang udah punya suami aja kan pasti tahu kan jumlah tabungan suami kalian itu berapa, saldonya berapa, kan pasti tahu lah, masa ya nggak tahu istrinya. Nah itu belakangan itu misal kalian ngecek isi saldonya itu udah berkurang banyak itu loh guys, berkurang banyak. Tapi saat kalian tanya, misal dia punya saldo 100 juta, terus kalian ngecek lagi nih, loh kok tinggal 20 juta lah, yang 80 juta kemana? Dia tanya, maksud aku, kalian tanya ke suami kalian, loh kok saldo tabungan kamu kok berkurang segini tuh, buat apaan ya pak? Dia itu jawabnya itu berbelit-belit gitu, terus nggak rasional lah. Misal dia jawab, karena aku buat investasi ini investasi itu, tapi nggak ada buktinya. Misalnya dia cuma cari alasan aja. Terus misalnya emang itu jelas buat investasi ini, kalian dong minta bukti, mana buktinya itu. Atau misal dia, wah ini kan buat aku beli sesuatu buat nanti kedepannya kita, biar misal dia beli perobotan, nah kalian ya minta buktinya, ya mana buktinya, kan nggak ada. Jadi itu kan uang 80 juta tadi itu kemana? Nah itu kalian wajib curiga. Nah itu. Lalu yang berikutnya, ciri yang berikutnya, awalnya kalian dulu itu jarang banget berantem, akur lah pokoknya, tapi belakang itu kalian itu sering banget berantem sama pasangan kalian. Ya gak harus selalu dipicu hal yang besar sih, hal yang sepele pun bisa bikin kalian jadi apa-apa dikit cekcok, apa-apa sedikit berantem. Itu kenapa bisa gitu, karena suami kalian itu
gini, dia kan udah fokusnya dia itu lebih ke ceweknya tadi, si selingkuhannya tadi. Jadi istilahnya dia itu sama kalian itu rasanya itu udah nggak kayak dulu lagi, udah hambar gitulah. Bawaannya itu males ketemu kalian, males jadi emosinya dia itu udah nggak bisa ditebak gitu loh guys, lah gitu. Jadi kalian itu dan dulunya akur terus belakangan ini berubah, pokoknya dia itu berubah, jadi sering berantem, jadi sering marah-marahin kalian tanpa sebab yang jelas ya, pokoknya gitulah. Kan cewek itu sensitif ya guys, jadi cewek itu kan kalian pasti bisa ngerasain kan, kalau misalnya suami kalian itu kok jadi gini sih, kan dulu nggak gini, kan dia dulu gini, gitu, kok sekarang jadi gini. Nah itu kan pasti intuisi cewek itu kuat banget. Jadi kalau kalian udah merasa kayak gitu, lalu tanda-tanda yang aku sebutin tadi udah terjadi, maka kalian tuh wajib banget ya, bukannya kita negatif thinking, tapi kan semua lebih dari 3 tanda tadi udah terjadi, itu kalian wajib curiga, wajib waspada. Jangan-jangan atau emang dia punya selingkuhan, punya cewek lain selain kalian, atau yang parahnya yang udah punya suami ya dia punya simpanan lain. Nah itu teman-teman, sedikit sharing aku ini juga dari pengalaman teman-teman aku yang dia itu sering curhat ke aku masalah mereka. Jadi ini emang aku cerita ini nggak cuman guys, ngasal aja, jadi emang udah banyak buktinya. Makanya aku tuh pengen sebagai sesama cewek, kalian nggak berlama-lama lah ditipu sama pasangan kalian ya. Kalau kan lebih baik ketahuan di awal daripada nanti udah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun kalian baru nyadar kalau ternyata pacar kalian, suami kalian itu ternyata punya selingkuhan. Nah itu guys. Nah sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Silakan tulis komen sama kritik, saran kalian bisa agar channel aku ini bisa berkembang dan bisa aku bikin videonya bisa lebih semangat lagi. Makasih ya teman-teman.